Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus dan selamat bertemu di dalam kelas kita yaitu kelas pendidikan agama Kristen kelas 7 untuk semester ganjil di saat pagi hari ini. Apa kabar? Baik Bu. Masih tetap semangat? Semangat. Coba Ibu mau dengar tepuk tangannya kalau masih tetap semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Saat pagi hari ini kita akan mengawali seluruh kegiatan kita. Namun Ibu mau cek dulu untuk siapa saja hari ini yang tidak masuk. Iya. Shalomita? Izin Bu, sakit. Oke, yang lain masih tetap semangat kan? Semangat Bu. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Topik tentang pembelajaran kita yaitu materi umumnya kita akan berbicara tentang solidaritas. Kita akan berbicara tentang solidaritas. Untuk itu, sebelum kita memulai dalam proses pembelajaran kita biar lebih semangat lagi, saya mengajak anak-anak untuk semuanya berdiri. Kita menyanyi satu pujian yang berkata rukun cinta satu sama lain. Tulisannya ada di depan slide ini, silakan anak-anak mengikutinya. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah lembut serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan mengawalinya dengan doa. Siapa di saat pagi hari ini yang tergerak hati untuk membawakan kita di dalam doa? Saya Bu. Ya, silakan. Ya teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa, di pagi hari ini kami selaku murid-murid dan juga guru berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tuhan berkati pelajaran yang akan kami penerima di saat ini. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan kepada kami murid-murid supaya kami dapat mengerti materi yang dijelaskan oleh guru kami di saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Edi, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anak di saat pagi hari ini, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa topik pembelajaran kita tentang solidaritas. Ada 4 kompetensi inti yang mengantarkan kita untuk ada dalam materi pembelajaran kita. Dan kompetensi ini bukan saja kompetensi inti ini, tetapi next kita akan lihat lagi tentang kompetensi dasarnya juga di sini ada untuk bagaimana pencapaian dari kompetensi 4 kompetensi yang awal yang tadi sudah tertera di dalam slide. Nah, dari 4 kompetensi dasar kita akan mencapai beberapa tujuan, yaitu ada 2 tujuan dalam topik kita kali ini, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, kita dapat anak-anak setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa menghayati dari makna solidaritas. Yang kedua, bagaimana dalam proses pembelajaran ini, anak-anak pun juga bisa membangun hubungan solidaritas lewat pertemanan dan persahabatan. Dan topik yang akan kita bahas di saat pagi hari ini yaitu tentang solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Sekali lagi ya, solidaritas dalam Pertemanan dan persahabatan. Oke. Next, kita akan lihat materinya. Ya, anak-anak, Ibu ingin kita berdiskusi sebentar dulu. Apa makna arti kata ini bagi anak-anak? Best friends. Ada yang tahu artinya? Sahabat terbaik, Bu. Sahabat terbaik. Tepat sekali, seperti yang dikatakan temanmu. Best friends atau sahabat terbaik.
kalian di dalam kelas ini tentunya pasti memiliki seorang sahabat terbaik yang kalian percaya, yang kalian tempat berbagi suka maupun berbagi duka. Nah, mengapa kita perlu untuk bersahabat? Ya, mengapa sampai kita perlu bersahabat? Next, kita lihat. Ya, karena kembali lagi kepada habitatnya bahwa manusia tidak mampu untuk hidup seorang diri. Manusia memerlukan seseorang teman sebagai penolong supaya bisa mengadakan interaksi. Itu sebabnya ilmu ekonomi mengatakan bahwa manusia merupakan atau manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ya, tepat sekali. Manusia pun juga mengapa sampai kita perlu bersahabat? Karena relasi yang saling membutuhkan. Di sini juga ada hubungan timbal balik dari kita dan orang lain. Dan membuat kita memiliki banyak sahabat, ini membangun relasi. Ya, siapa saja mengenali kita, siapa saja menolong kita ketika kita ada di dalam suatu kesusahan. Ya, nah hubungan yang tentang ini pun juga bisa hancur anak-anak seketika jika dalam hubungan persahabatan ini tidak dilandasi dengan kasih sayang, tidak dilandasi dengan rasa solider atau saling menghayati satu dengan yang lainnya. Berikut ada cuplikan kisah inspirasi yang bisa anak-anak lihat dan memaknai arti dari sebuah persahabatan. Ya, dalam video ini ada dua anak, yang satunya anak orang kaya dan yang satunya anak dari keluarga miskin. Si miskin, inilah hari-harinya, yang setiap saat hanya ada duduk di depan stasiun kereta api, melihat orang-orang yang terus berjalan lalu lalang di hadapan dia. Hanya dengan sepasang sendal butut, ya, sendal sederhana yang tadinya putus dan ia berusaha untuk merajutnya kembali. Sejauh mata memandang dia melihat ada seseorang yang memiliki atau memakai sepatunya, lap sepatunya yang begitu bercahaya, ya, sepatunya yang rapi, bersih sekali. Dengan menggunakan pakaian seragam yang rapi, pandangan dari si miskin ini terus menatap kepada si kaya tadi. Nah, si kaya ini dia bersama dengan kedua orang tuanya. Dia hanya tersenyum dan berandaikan apabila ia bisa memiliki sepasang sepatu yang dimiliki oleh si kaya tadi. Saat kemudian tak lama kereta pun tiba dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Sang ayah terus menarik tangan si anak kaya tadi. Namun karena berdesakan dengan orang-orang yang ada, si anak ini terlepas sepatu sebelahnya. Ia berusaha untuk mengambil sepatu ini anak-anak. Namun, dia tidak dapat mengambilnya karena kereta harus berjalan. Dengan cepat si miskin tadi berlari dan mengambil sepatu yang tadi ia lihat dari si kaya tadi. Karena merasa bukan punya memiliki sepatu ini, si miskin
berusaha berlari untuk mengejar si kaya tadi. Nah, si kaya dengan posisi yang siap untuk mengambil sepatu dari si miskin tadi. Namun kereta terus berjalan melaju sehingga ia tidak dapat meraih tangan atau sepatu yang akan diberikan oleh si miskin tadi. Nah, dan apa yang terjadi? Ia berusaha untuk melempar sepatu itu, tapi tidak dapat diraih oleh si kaya. Betapa kesalnya si miskin ini. Nah, ketika itu juga, si kaya ini lalu membuka sepatu dan melemparkan sepasang sepatunya itu kepada si miskin. Akhirnya apa yang tadi diinginkan oleh si miskin itu ia dapat memperoleh. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu untuk anak-anak. Dalam cuplikan video tadi, apakah kedua anak ini saling kenal? Apakah kedua anak ini saling kenal atau tidak? Ibu mau bertanya dulu. Tidak, Bu. Iya, si miskin dan si kaya ini tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tetapi rasa memiliki, rasa peduli atau solidaritas ini kepada si miskin tadi, akhirnya persahabatan yang sejati itu pun dibangun. Karena ia merasa peduli terhadap si miskin, si kaya pun juga dengan rela. Sepatu yang menjadi kesayangannya ini pun ia berikan kepada si miskin tadi. Oke, next anak-anak. Nah, dari pelajaran ini kita belajar dari tokoh di dalam Alkitab. Kedua, anak tadi memberikan gambaran singkat tentang persahabatan tokoh teladan dalam Alkitab. Tentang persahabatan, yaitu Daud dan Yonatan. Anak-anak, seperti yang anak-anak ketahui bahwa Daud dan Yonatan ini merupakan sahabat, ya, atau yang tadi Ibu sebutkan bahwa best friends. Oke, ya, sahabat terbaik mereka. Nah, Daud ini, ya, anak-anak bisa saksikan, Daud ini, silsilah dari Daud ini merupakan anak dari Isai, ya. Apa sih perbedaan dari Daud dan Yonatan? Nah, anak-anak sini kita akan melihat dulu, sedikit melihat sisi dari Daud dan Yonatan. Ya. Daud ialah anak Isai, sedangkan Yonatan ialah anak dari Saul, raja pertama Israel. Daud pekerjaannya ialah seorang gembala, sedangkan Yonatan merupakan putra mahkota. Dan Daud merupakan bungsu dari 8 bersaudara, sedangkan Yonatan merupakan calon pengganti Saul sebagai raja. Daud anak terbuang dalam keluarganya. Yonatan merupakan seseorang yang katakanlah bahwa memiliki hak yang sangat istimewa, anak kesayangan dari sang raja tadi, yaitu Raja Saul. Daud ini tidak dihargai oleh saudara-saudaranya, tetapi Daud dan Yonatan ini, pertemuan antara Daud dan Yonatan pertama kali terjadi ketika setelah Daud menghadap Saul atau mengikuti dalam peperangan. Daud selesai mengikut peperangan ketika membunuh Goliat, raksasa dari bangsa Filistin. Nah, kenapa sampai mereka berteman dekat sekali dan memiliki sebuah perjanjian dan sebuah pedang, mengikat sebuah perjanjian mereka sebagai seorang sahabat yang peduli, yang setia dengan satu dengan yang lainnya. Pertama kali bertemu, hati Yonatan dan hati Daud terpadu. Ya, mereka merasa bahwa mereka memiliki satu keterikatan batin. Nah, dari sinilah ketika Raja Saul ingin berbuat jahat kepada Daud atau ingin membunuh Daud, ya, Yonatan anaknya ia menyuruh Daud untuk pergi
ya, menjauh dari hadapan ayahnya karena ia tidak mau untuk ayahnya menyakiti dari Daud. Karena mereka ia mengingat bahwa Daud ini merupakan sahabat yang baik. Daud orangnya baik, Daud orangnya jujur. Hal-hal ini yang sangat diminati, yang sangat disukai oleh Yonatan dari putra raja tadi. Ya, next. Ya, oke. Seperti yang tadi. Nah, coba anak-anak, apa yang harus dilakukan? Ada diskusi, kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada anak-anak. Ya, apa yang harus dilakukan agar tetap terjaga solidaritas antar sesama teman? Ya, dari kisah Daud, dari kisah inspirasi yang tadi kalian sudah nonton. Nah, coba anak-anak berikan paling sedikit 5 yang terima tindakan dari kalian bagaimana untuk memperoleh seorang teman yang baik. Tips untuk memiliki seorang teman yang baik. Dan paling sedikit 3, kalian berikan penjelasan kepada ibu akibat dari rusaknya pertemanan. Nah, ibu minta kalian menuliskannya. Di sini ibu ada punya potongan-potongan hati. Potongan-potongan hati ini sebentar nanti kalian akan menulisnya atau lemnya di dalam lampion kasih yang sudah ibu siapkan. Coba kalian tuliskan ini dulu, ya. 5 sikap bagaimana kita bisa memperoleh teman sejati. Edis tolong dibagikan kepada teman-teman. Ya. Langsung ditulis ya. Kalau sudah ditulis, ya. Kalau sudah ditulis langsung dibawa kemari. Ya, silahkan kalian lihat. Kira-kira ketika saya harus memiliki seorang teman, bagaimana sikap saya supaya saya bisa memiliki sahabat, memiliki teman atau orang lain bisa berteman dengan saya. Ya, silakan ditulis. Ya, boleh. Baik sekali. Ya. Kalau sudah jangan lupa ya. Nah, ditahan saja kalau sudah kalian tulis, silakan nanti di situ. Kalau sudah langsung dibacakan ya. Iya, Bu. Ya, Ibu berharap anak-anak semua menuliskannya. Tentunya per orang ya, jangan sampai bertanya untuk teman yang ada di samping. Oke, coba Ibu mau dengar dulu jawaban dari kalian. Coba kalian sebutkan, tuliskan minimal 5 untuk memperoleh seorang sahabat atau teman yang baik. Apa? Kamu punya, silakan. Satu, Bersikap baik pada bersikap teman. baik kepada teman. Boleh. Yang kedua, Saling membantu. saling membantu. Mengalami kesusahan. Kalau teman mengalami kesusahan. Terus yang ketiga, Saling menghargai teman. saling menghargai teman. Ada lagi? Saja, Bu. Itu saja. Oke, terima kasih. Nanti Ibu minta kalian maju, nanti silahkan kalian menempelkannya. Di sini Ibu punya lampion kasih. Silakan anak-anak. Lampion kasih ini, nanti anak-anak akan menuliskan tadi sifat-sifat bagaimana kita memiliki seorang teman yang baik. Silakan anak-anak tempelkan lampion kasih ini, ditempelkan tulisan yang tadi di lampion kasih ini ya. Nanti sebentar ketika ini silakan maju, silakan ditempel dulu ya. Silakan ditempel dulu. Ada double tipnya yang tadi? Iya, double tip yang tadi silakan langsung dipakai. Ya. Double tip langsung ditempel pada lampion kasih ini. Oke. Iya. Oke. Langsung saja ke depan.
Langsung aja, maju aja ke depan. Ya, sini Ibu bantu. Oke, silakan. Ya, seperti yang tadi temanmu Edis katakan, bagaimana satu-satu ya? Oke. Ya, kasih tunjuk untuk teman-temanmu di depan sana. Kalau memiliki teman yang baik, harus bersikap baik dengan teman. bersikap baik dengan teman. Silakan kamu tempelkan di bagian atas ini. Oke. Selain bersikap baik sama teman, Menghargai teman. oh, menghargai teman. Oke. Nice ya, bagus ya. Menghargai teman, itu perlu ya. Ketika kita bersikap baik dengan seseorang, maka orang itu juga akan respect, peduli kepada kita. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh temanmu tadi, merupakan salah satu sikap agar kita bisa memperoleh teman. Yang berikut tadi temanmu katakan bahwa harus saling menghargai teman. Saling menghargai teman. Oke, sorry. Iya. Yang berikut ketika bukan saja bersikap baik, tetapi harus saling menghargai teman juga. Oke. Di bawahnya. Oke, nanti teman-teman yang lain silakan kalian menuliskan dan mengisi juga ya di bagian belakang dari lampion kasih ini biar terlihat cantik. Ini bisa digantungkan supaya menjadi sebagai sebuah alat peringatan untuk anak-anak. Oh, ini buktinya kalau kita mau untuk memiliki teman, banyak teman yang baik. Nah, yang berikut bagaimana? Apa yang terjadi atau akibatnya ketika persahabatan ini akan rusak? Ibu minta kalian tuliskan lagi. Silakan, Nak. Nah, ini sini kita sudah bisa tahu ya. Kalau kalian sudah bisa, ini berarti solidaritas merupakan kita harus memiliki kepedulian untuk orang lain, ya. Oke. Suka gosip, iya kan? Gosip itu kira-kira merusak persahabatan atau tidak? Terus memilih-milih dalam pertemanan, baik atau tidak ya anak-anak? Ketika kita suka memilih-milih, kita hanya berteman dengan, karena kita nih orang Papua, kita sama-sama saja orang Papua. Oh, karena saya ini dari Maluku, saya ini orang Bugis, jadi saya tidak akan berteman dengan kalian, ya. Kita memilih-milih dari membedakan status sosial seseorang, ya, dari mana latar belakangnya dia. Nah, hal ini yang harus kita jauhi, yang harus kita hindarkan, ya. Gosip, ya kan? Bersikap yang tidak sopan. Kira-kira yang suka gosip yang tidak sopan, persahabatan itu akan bisa lama atau tidak? Tidak kan? Iya, Bu. Iya, oke, silakan maju, Nak. Ditempel lagi di lampion kasih ini hal-hal yang tidak boleh kamu. Oke, ya. Tadi ini seperti yang temanmu katakan, ada apa saja? Memilih-milih teman, suka gosip, dan sombong. Oke, memilih-milih teman, suka gosip, dan sombong. Hal ini yang harus kita hindari ya anak-anak ya. Jangan sampai hal ini ada dalam sebuah persahabatan. Karena apa? Persahabatannya akan menjadi apa? Rusak. Jadi harus kita jauhi. Kita harus menjaga dengan tadi, bersikap baik, menghargai teman, saling membantu. Hal-hal ini pun juga yang harus anak-anak, iya. Oke. Ya, mari Ibu bantu, Nak. Oke, berlanjut. Jadi ini tadi Ibu katakan harus diingat ya. Jangan sampai kalian lupa. Oke. Nanti ditempel. Ya. Tadi kamu bilang memilih-milih teman ya, yang pertama. Ya, jangan sampai sini, Nak.
ke sini. Oke. Maju sini, Nak. Iya. Yang pertama, persahabatannya akibat rusak karena suka gosip. Gosip. Yang berikut, Memilih-milih teman. memilih-milih teman. Apalagi? Dan sombong. Sombong. Ya. Oke. Terima kasih, Nak. Nah, ketika hal-hal ini yang harus kalian jauhi, silakan di next. Nah, oke. Ini ya, seperti yang tadi teman-temanmu, apa yang harus kita lakukan agar dapat terwujud sikap solidaritas? Satu, memiliki sikap peduli terhadap sesama teman. Betul ya? Atau bersikap baik yang tadi temanmu tuliskan. Menunjukkan sikap kepedulian dengan saling menghargai tanpa membedah-bedahkan. Betul. Tidak memilih teman. Menumbuhkan sikap saling mengasihi, berusaha untuk tetap menjaga kebersamaan dalam sebuah persahabatan dengan belajar dari teladan Yesus. Dan yang terakhir, Ibu mau untuk kalian ya, coba anak-anak tuliskan nama-nama ya. Tuliskan nama-nama dari teman-temanmu siapa saja yang akan kamu kasihi atau teman-teman yang sangat kamu teman-teman dekatmu kah atau teman-teman siapa saja kah? Kalian tulis lagi di sini ya, sebagai bukti bahwa ketika kalian bersikap solidar terhadap teman, tidak melihat status sosialnya. Boleh, teman-temanmu yang beragama Islam, boleh ditulis namanya. Silakan kalian tulis lagi dan kalian tempelkan di lampion kasih ini ya. Lampion kasih ini akan menjadi bukti bahwa dalam proses pembelajaran kita untuk materi tentang bersikap solidar terhadap sahabat ini menjadi bukti bahwa kalian mengetahui dengan baik, dengan pasti tentang arti persahabatan. Silakan tulis nama-namanya, nanti ditempel ya. Kalian tempelkan lagi pada lampion kasih ini. Silakan. Nanti tugas untuk minggu depan anak-anak, kalian akan menuliskan atau membuat sebuah puisi. Ya, membuat sebuah puisi atau doa tentang makna atau arti persahabatan. Oke. Silakan ditulis nama-namanya. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Oke, didouble-tipkan, lalu ditempelkan lagi. Iya, Bu. Supaya ditempel di kelas. Oke. Ya. Ada temanmu yang bernama Mei. Mei ini agama apa? Kristen, Bu. Agama Kristen. Orang apa dia, Mei? Ambon. Orang Ambon. Oke. Kalau Brian, orang apa? Kalau Brian, Jawa, Bu. Orang Jawa. Agama apa dia? Islam. Agama Islam. Oh, bagus. Berarti ini membuktikan bahwa kamu fair ya? Iya, Bu. Oke. Satunya siapa namanya? Yuni. Oke. Silakan ditempel, Nak. Jangan lupa untuk... Oke, langsung ditempel saja. Ya, ada Yuni. Ya, apa lagi di sebelahnya? Ada Brian. Oke. Lanjut lagi di belakangnya, ada Mei. Iya. Oke. Terima kasih anak-anak. Dalam proses pembelajaran ini, kita sudah bisa mengandalkan bahwa bagaimana kita bisa melihat tentang arti sebuah persahabatan. Dilandaskan ialah selalu menunjukkan sikap peduli, tentunya dalam proses pembelajaran kita tadi ada kasih, kesetiaan, kejujuran, dan juga membangun komitmen. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih
dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan ini, karena kami telah melaluinya. Biarlah pertemuan ini mengajarkan kami selaku guru dan anak untuk mengerti dan memahami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sampai bertemu lagi untuk materi pertemuan kita pada minggu depan. Ya, Bu. Tuhan memberkati.